Lihat apa yang dia katakan. Iya. Jangan lihat orangnya. Iya. Unjur makor wala tanzur markol, kata Rasulullah. Lihat itu apa isinya. Kalau yang ngomong itu emang penjahat tapi ngomongnya benar, akuin bahwa itu benar. Nah, itu kita sekarang itu bisa Berubah. dulu 10 langkah tuh bisa nyampe loh. Sekarang 1 langkah tuh udah serangannya dari mana-mana. Ini udah rekod. Makanya emang kitanya aja, jangan langsung menghakimi. Bener sih, balik lagi ke kitanya. Iya. Pintar untuk bisa memfilter lah. Bahkan mendingan ya diem aja ya. Once ketika memang ada begini segala macam. Buat orang lain yang memang tahu bener, kalau misalnya emang ini begini juga tahu sebuah kebenaran, ketika emang dia sampein, boleh jadi kebenaran yang dia percaya benar itu orang lain juga nggak mempercayainya. Sama kayak Islam, kita pikir sedemikian benarnya dengan adanya bukti-bukti. Toh umat Kristen, Nasrani juga nggak mikir itu sebuah kebenaran. Ini bisa jadi bilang bohong. Sebaliknya gitu juga. Gue lagi mikir-mikir, ini emang dari zaman dulu sampai sekarang Kristen sama Muslim nggak bisa satu. Yang Kristen mencoba kasih tahu yang Muslim, ini loh yang kayak gini bener, sebaliknya. Tapi juga masing-masing nggak percaya juga, karena memang kebenaran itu emang Allah yang ngasih ininya gitu kan. Dan kita seakan-akan ingin memaksakan orang untuk ngasih tahu benar dan lu harus ngikut. Iya, Nggak padahal bisa. boleh jadi di pihak lain pun juga merasa hal yang sama. Nggak bisa. Itu sama kayak benturin ke tembok udah. Iya, yang jadi kejadian sekarang ya lu harus ikut gua. Kan gitu. Punya gue yang benar. Pokoknya yang benar. Makanya kalau kita benturin cerminnya, lihat para nabi yang ribuan tahun cuma dapat 1, 2 ngikut followernya, bahasa aja kan gitu ya. Gitu ya. Cuma dapat 2 like doang. Rasulullah berdakwah banyak, bahasanya pengikutnya, tapi satu sisi dia belum mampu mensyahadatkan pamannya. Iya. Ya kan? Iya. Itu udah bukti apa lagi loh. Ya makanya sosokan. di saat itu kan keinginan dia sangat besar sekali untuk bisa mensyahadatkan di akhir-akhir hayatnya kan. Tapi Allah berkehendak lain. Gitu. Dan makanya turunlah ayat itu, fazakir inama anta muzakir lasta alaihim bimasyahid illa man tawalla wa kafar. Fazakir inama anta muzakir. Kalian itu cuman mengingatkan. Sungguh sekali lagi kan, fazakir inama anta muzakir. Sekali lagi kamu itu cuman mengingatkan doang, bukan merubah. Aku, kata Allah, yang merubah semua. Abis itu sikapnya orang yang udah mengingatkan, ya udah. Nggak yang tiba-tiba, gue bilangin jangan ngertiin. Jangan, nggak ada kan. Jangan dibawa rasa. Jangan dibawa rasa. Ya aja. No baper. Ya, no baper. Dengar alhamdulillah kan gitu ya. Didengar alhamdulillah. Enggak, ya udah, enggak apa-apa. Kalian cukup sekali kali ya. Apa tuh? Maksudnya kasih tahu. Iya, yang namanya ngasih tahu wajibnya sekali. Kan, ya? Setelah itu ya udah, nggak ada kewajiban. Tapi masalah ngajak berkali-kali itu ternyata bro, gue pernah dengerin ceramahnya juga. Emang akhirnya sesering rasa lu pengen ngasih tahu kebenaran, ngasih apa-apa kasih tahu. Iya, kan aja. Abisnya kapan sampai dia ternyata mati dan akhirnya udah ngikutin, berarti ya udah lu. Udah selesai. Wajibnya mungkin boleh jadi sekali. Iya. Sekali. Berarti itu yang kedua kali dan seterusnya emang personalnya yang main ya. Bukan apa tersuratnya yang main. Iya. Pokoknya apa namanya ya itu tadi, antara si ustadz sama dai ya kita udah bisa ngebedain harusnya. Sekarang udah nggak bisa dibedain. Bahkan lebih kental ustadznya ketika dia berceramah. Iya. Padahal setahu gue yang dulu ya dai. Kalau gue entah siapa yang kita dengerin, tinggal lu udah ngejalanin apa yang mau lu debatin begitu, satu pun gak ada yang lu jalanin. Kalau mungkin masih ya, tapi kalau kita udah sampai yang unjur makol wala tanzur mankol, lihat apa yang dia katakan. Jangan lihat orangnya. Unjur makol wala tanzur mankol, kata Rasulullah. Lihat itu apa isinya. Kalau yang ngomong itu emang penjahat tapi ngomongnya benar, akuin bahwa itu benar.
Tapi kan sekarang kita nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa gitu. Sekarang sih lihat siapa yang ngomong. Iya. Kita ngeliat packaging kan. Nek, apesnya kalau diterima orang-orang yang awam. Nah, Yang itu benar-benar dia. Mentah-mentah. mentah. Iya. Kata dia ini kok Mentah-mentah. yang repot. Butuhnya filter ya gitu. Filternya Kita harus bisa nyaring. Ya emang kalau basicnya emang di dunia zaman kita yang lahir nih sekarang ini emang zamannya fitnah, zamannya penuh fitnah. Iya. Kadang pernah dengar gak terbesit gitu di hati atau di pikiran kita, ya Allah kenapa sih gue dilahirin di saat di zaman fitnah kayak gini. Pasti Allah juga pasti ngelahirin apa, menciptakan kita di zaman fitnah ini ada sebab bahwa kita mampu untuk hidup di zaman fitnah, maksudnya gitu. Ya kan bisa disamain nggak apa namanya ketika Allah menurunkan kesusahan ya di situ juga Ada secara Allah bersamaan. menurunkan solusi. Alam nasrullah. Iya. Mungkin bisa gitu kali ya. Maksudnya kita dilahirkan ketika di zaman fitnah dan lain-lainnya, pasti Allah ngasih Pasti. solusi di situ. Cuman kayaknya sekarang nyari solusinya effortnya harus lebih. Iya, betul. Lebih keras ya. Lebih keras. Seperti apa kayak yang ceramah si apa? Kesomat, kenapa Allah tetap menghidupkan Israel, Yahudi gitu. Padahal jelas-jelas dia memang Ya. sumber masalah kan gitu ya. Tapi kan jawaban Syahid yang ada di Palestina, ya karena di situ pahala besar kita. Oh. Kan kita nggak kepikiran sampai ke situ. Iya. Kenapa sih? Gitu. Bisa jadi itu memang ladang. Iya, maksudnya di situ pahala besar kita ya di situ. Kadang cari pahala. Jadi kepikiran cerita ini dengan segala keilmuan yang udah dia pelajari. Gue nangis kata dia bilang kalau nanti kalau nggak ada yang pelajari lah hilang ini. Ya. Lihatin murid-muridnya kayaknya misalnya mungkin kok kayaknya bukan lu gitu. Terus siapa gitu kan? Eman banget. Itu kan prosesnya dia untuk inian bro, mencari kebenaran. Iya. Iya. Lalu sekarang apakah masing-masing kita sendiri lah nyari kebenaran segitunya? Ya enggak. Walaupun udah kasih kebenaran lewat seliweran nasihat-nasihat, Iya. kita colek juga enggak. Itu kan emang namanya kitanya yang masih brengkes. Kalau nggak gampang sih bro dengerin ceramahnya Gus Baha itu. Iya. Dalam. Susah banget. Ya. Oh, bungkus apa? Nggak bisa sekali. Iya. Nggak bisa sekali. Bungkusannya tuh rupa-rupa gitu. Apa Ada ya? filosofinya. Oh, konotasinya dia luas. Nggak ini konotasinya. Bisa gitu. Ya. Dan dia bisa mencontohkan, maksudnya bisa ngambil contoh di kehidupan dulu Terdahulu sama sekarang. Dulu itu ya gitu-gitu. Nabi siapa tuh yang dia sandalnya itu? Nabi Idris. Sandalnya di surga. Iya, Nabi Idris. Itu kan dia kulik habis-habisnya itu. Perkara itu doang. Kenapa dia mati cepet? Kalau pengen dengerin Gus Baha, pengen dengerin aja, besok udah ngapain kerja, pengen dengerin aja udah. Waktu udah berhenti buat itu doang ya. Gak bisa dengerin ceramahnya Gus Baha harus 3 kali baru. Ya, berulang-ulang. Gitu. Baru nanti ketemu maksudnya. Iya, itu kan. Dia bicara kan konotasinya nggak spesifik, nggak detail. Jadi multi tafsir. Jadi ketika udah multi tafsir, ya bisa jadi ente sama ini beda mengertinya. Itu tantangannya. Gitu. Lagi-lagi percaya sama, lagi-lagi kadang suka inget bahwa emang ujungnya apa sih? Oh, lu doanya sama Allah apa pas ketika lu mencoba mendengarkan ceramah itu gitu loh. Kalau misalnya ya udah gue pengen menambah ilmu, semoga apa yang emang kita bisa dapetin bermanfaat. Kan ilmu juga kalau misalnya boleh jadi ada yang nggak kepake, boleh jadi ada yang nggak kepake buat beberapa orang. Misalnya ya gue cuman seorang Buat ini kerja aja. begini, yang lain segitu banyaknya ya mungkin buat si A, si B, si C Iya, yang orangnya buat yang lain silakan. dai segala macam gitu-gitu.
Jadi Allah memang ya Allah kan ngasih kita yang perlu. Yes. Semakin kesini ada nggak tahu peribahasa atau pepatah atau apa ya, mungkin semua juga dengar. Ada meme. Semakin kita berdewasa, beranjak tua, circle-nya semakin kita nggak butuh circle gitu. Kita nggak butuh circle yang gimana. Iya. Nah gua sekarang dalam rangka itu, Oh. gua nggak mikir apa-apa ya. Makanya lo seminggu cuma keluar berapa jam doang. Nggak mikir apa-apa deh, Karena takut. sebenarnya lo kembali ke fitrahnya bahwa memang kita nggak harus banyak bergaul sama makhluk. Karena gesekan-gesekan yang tidak perlu itu bisa jadi timbul gara-gara lo keseringan ngumpul. Iya, Salah untuk satunya. sekarang kan. Salah Artinya satunya. gini, atau mungkin dari dulu ya. Dari dulu. Dari bro. dulu ya. Ah, Tapi dulu serangan nggak dari mana-mana, bro. Pengaruh nggak dari mana-mana. Nggak dari teknologi, kata-kata nggak itu, dari. itu kata-kata itu muncul udah dari dulu juga, nggak sekarang. Sekarang lebih gencer gitu. Sekarang memang lebih gencar. Cuma Iya. karena itu dari bayangin dulu aja yang nggak segencar ini udah muncul tuh kata-kata, apalagi sekarang. Ini udah nggak mikir yang lain gitu udah. Lu keluar rumah kalau emang niatan lu nggak ibadah terus apalagi gitu kan, ada apa yang kita lakukan. Berarti kalau hal yang kita lakukan kalau nggak ibadah berarti itu maksiat. Ada kata gitu nggak ya? Kalau nggak bernilai ibadah berarti lu apa gitu. Karena nilai ibadah kita kan diawali dari nawaitu kita. Semuanya kan dinama amal biniyat. Ente keluar dari rumah mau apa? Nah, ya makanya. Gitu. Kalau nggak tahu ya, itu mungkin perasaan gue juga. Nama itu kita sekarang itu bisa Berubah. dulu 10 langkah tuh bisa nyampe loh. Sekarang 1 langkah tuh udah serangannya dari mana-mana. Orang kita keluar rumah ngapain dah? Belum keluar rumah baru udah handphone semua yang Ini dipegang. nawaitunya makan-makan terus akhirnya kejadiannya apa? Kan udah berubah dari nawaitu. Cuma karena emang perbaikan itu ada setiap saat bro, bagi orang yang perbaikan ya. Iya, iya. Jadi pas ketika emang lu apa segala macam, lu switch nawaitu dalam diri lu, oh ini gue mau ini, itu kan juga kehitung. Dan itu perlu. Di dalam beragama pun juga kita butuh namanya refresh. Maksudnya kayak teknologi, iya. Maksudnya kita butuh refresh, iya. Maksudnya agama nggak melulu lu begitu aja. iya. Kita butuh refresh. Nggak sekaku itu sebenarnya. Ya. Tapi cara refreshnya Rasulullah kan kita selalu merefresh dengan zikir la ilaha illallah itu. Refreshnya Kitanya bukan Rasul. Rasulullah memberikan Oh. saran, memberikan nasihat untuk merefresh terus. Apa bedanya waktu zaman Rasulullah minta supaya sahabatnya untuk baca Al-Quran. Padahal kan Al-Quran dikhususkan, maksudnya dari malaikat ke dia. Kan berarti Rasulullah tahu. Tapi kenapa dia minta dibacain? Karena dia butuh orang untuk merefresh. Gitu. Makanya tadi kita sempat ngobrol siang juga sempat ngobrol Ngomongin masalah itu tadi. masalah kita rugi kalau kemana-mana, nongkrong kemana-mana, dari circle ini, lingkaran ini, cuma kita nggak bisa dapat apa-apa. Ada hikmah. Ngerti nggak maksud gua? Jadi ada orang yang karakternya ketika nongkrong, gua nongkrong nih, gua akan bercerita tentang gua mulu. Iya. Gua tuh gini, gua kemarin dari gini, dan itu berulang-ulang dan materinya sama aja. Itu kan menyebalkan. Gue tahu orangnya nih. Oh enggak. Bukan gosip ya. Terus. Dan Cepat sekali. dan bisa jadi misalnya gua nih kemana-mana, tapi gua ternyata nggak dapat hikmah dari gua kemana-mana. Dapat insight. Padahal gua berpotensi dikatakan orang bahwa lu tuh dikenal dan bisa membawa vibe yang positif. Iya. Nah tapi gue ternyata nggak bisa menerima masukan-masukan dari tongkrongan-tongkrongan yang berbeda-beda itu. Itu kan rugi gitu. Iya. Menurut gue itu rugi. Dan itu ada di teman kita mah ada, teman gue juga ada kayak gitu. Ya ruginya buat dia sendiri kan. Iya. Gue menyesalkan itu, Sayang, kalau kemana-mana kita nggak dapat apa-apa gitu. Iya.
Padahal ketika dia dapat apa-apa, kita bisa menular. Orang. Iya, bisa membawa vibe orang itu jadi bagus. Nah itu kan ibadah juga, Iya. pahala juga. Enak, lihat orang tanggung gitu dulu kan. Makanya kalau kita dinasihatin ya sama guru, kalau di zaman dulu lebih kebanyak ibadah malam, sholat tahajud sampai beribu-ribu rokaat ya, puasa Senin Kamis Nabi Daud bla bla semuanya. Sekarang cukup sampai misalkan sampai cukup ada 6 rokaat, selebihnya keluar dari rumah. Maksudnya dakwah Oh, ya, tapi dakwah dengan cara masing-masing. Dakwah bukan gaul ya. Bukan, pokoknya dakwah dengan cara masing-masing. Bilangnya kan dakwah dengan cara masing-masing aja. Yang kerja ya kerja, dakwahnya dengan kerja kayak gimana? Mengingatkan orang untuk menyebut nama Allah, dakwah. Kumpulin 2-3 orang untuk bersalawat, ya dakwah. Temen kan orang pasti nganggapnya remeh, ya biar aja orang. Yang kita lagi sedang di hadapan Allah, ya udah. Gue punya pertanyaan itu. Kembali kayak mirip sama tadi. Lagi dalam sebuah circle nih, ada satu orang, kayaknya gue kesini nggak untuk dengerin ocehan ini deh. Ya kan, ya kan? Iya. Nah, boleh nggak? Jangan lu yang ngomong dalam hati gue salah-salah nih. Gue pengen dia yang ngomong karena gue pengen dengerin dia nih, dengerin dari dia kayaknya ada artinya. Tapi dengerin dari lu itu mulu dan nggak ada gunanya. Nah, itu baiknya Bang, lu boleh ngomong boleh ngomong berhenti dulu nggak? Gue mau dia ngomong. Itu mendingan begitu apa kita tinggal pergi aja, Bro. Soalnya gue nggak pernah, gue jarang ketemu figur ini. Gue pengen dengerin dia ngomong, tapi gara-gara ada dia mulu. Kesempatannya hilang. Dan akhirnya yang tadi dia siapin buat ngomong lupa juga. Iya, gue mau nanya Gak hilang. kebagian. Jadi gue apaan? Anjir, gue dengerin lu ngomong ginian nih gitu kan. Nah, pertanyaannya, Bang, gue pamit Sikap aja gitu ya? Apa? Bang, udah lu jangan ngomong mulu. Gue udah capek dengerinnya gitu kan. Boleh nggak ada yang ngomong? Nah, gitu boleh nggak kira-kira? Dengan cara gini, memberikan informasi kayak gitu kan juga kita butuh adab ya. Adab ya. Ya, adab, takut nanti tidak tersinggung. Iya. Pokoknya gimana caranya jangan biar nggak tersinggung. Bagaimana caranya biar ngomong itu biar nggak tersinggung. Iya. Bang, beliin rokok di Jepang. di Jepang. Makanya itu salah satu orang yang menjengkelkan itu ya gitu. Nah, makanya tadi kan we have to deal with that kan ya, with that kind of person kan. Terus gue mikirnya gini, oke ya Allah, semoga ini jadi ibadah. Gue dengerin dia ngomong, cuma kalau misalnya emang apa gue disuruh sabar apa gimana? Oke, sabar berapa lama? Iya. Iya kan? Nguliknya di situ. Gue mikirnya kan gitu. Akhirnya Nguliknya di Kenapa situ. gue ada di sini saat ini? Kan emang udah kadarullah. Kenapa gue dengerin dia ngomong? Oh, gue disuruh sabar. Oke, sabar. Aduh kelamaan. Karena mana? Dia itu butuh kesabaran. Berarti di situnya yang sabarnya. Iya. omongannya nggak ada, nggak Semuanya udah. nggak ada. Tapi ya emang apa itu message-nya ya? Ya kita yang giring ke situnya. Iya. Kita sendiri yang giring ke ya Giring. udah ini pesannya adalah ya udahlah sabar, Oke, jadi legowo dan jadi bisa lain-lain. gini. Oke, gue udah pesan aku cabut balik. Gue cabut balik. Oke, gue udah cukup sabar. Udah cukup sabar. Bukan gua udah ngerti bukan Enggak, itu ya. Udah. Cukup sabar. Pesannya gitu. Sabarnya gua Udah udah dapet dapet. hikmahnya. Jadi kalau Ya cerita lu. Kok jadi sabar dia? Kok jadi sabar dia? Kan lagi nggak Itu bahas PR, sabar. Itu PR. PR. Ada teman. Dan gue tipenya bisa begitu. Maksudnya kalau misalnya emang udah gue tunggu sampai segini masih iya, gue gituin nih, gue gituin. Ternyata akhirnya sampai kesempatan itu, oh gue dikasih sama Allah kesempatan buat ngomong itu. Kalau bisa ternyata nggak ketemu, berarti ya udah gue disuruh sabar masih kayak gitu. Dan ilmu itu nggak ada di kitab. nggak ada di kitab. nggak tersurat. Nggak tersurat. Dulu nggak ada orang kayak gitu. Dulu nggak ada orang kayak gitu. Aduh. Ya itu salah satu orang yang menjengkelkan tuh ya itu mulu gitu. Yang mengherankan, yang bikin gemes, kamu tuh orang ini berpotensi untuk jadi sesuatu gitu loh, karena dia kemana-mana Iya. bisa membawa pesan dari sini ke sini. Gua ada ini tadi dapat ilmu ini ternyata kagak.
kayak kebuntu gitu. Lu harus denger gua. Iya, dan sayangnya di tengah-tengah dia ngomong tuh apa nggak dia berpikir ya? Ya orang kan pernah gue ceritain ini gitu. Maksud gue cerita ini lagi sih. Karena kebanyakan circle, Bro. Ya. Dia pikir belum pernah. Iya. Ya, karena kebanyakan. Enggak gini berarti. Lu lupa ya? Ini udah mungkin kali itu. loh gitu. Mungkin itu. Lu lupa ya? Atau enggak langsung ditebak. Ah, habis ini kan. Kau udah tahu? Ya. Udah berkali-kali. Asik lu buat keluar dari circle ini. Itu PR, emang PR, ngomongin PR. Karena kembali lagi adab ya. Kita mau ini juga adabnya bagaimana ya, atau memang ceplos, kan ada orang yang ceplos juga, ada yang udah dong, udah pernah ini gitu. Iya. Tapi kasihan kadang-kadang semangat untuk menceritakan Lah dia nggak kasihan kita. Itu dia masalahnya. Itu itu dia PR-nya. Kita ada kasihan sama dia loh, sampai kita minggem sama 5 menit ke depan itu kan udah sebuah effort itu. Pengen nanya sebelah ini. Masih sabar. Masih sabar dengerin. Ya itu tadi mungkin gara-gara emang nggak diajarin di kitab, kitanya emang harus mikir lebih indahnya, lebih manisnya. PR loh, membuat hati orang senang gitu. Sebetulnya kita tertekan itu juga kan nggak tahu. Ya paling enggak kalau kopinya habis jangan dibikinin lagi. Makin panjang. Jadi panjang gitu ya? Panjang. Suruh minum kopinya, habisin udah. Dibikinin lagi, rewind lagi, Ya, diulang lagi. Kemarin. Sudah dalam mati lampu. Sayangnya pulsa. Kode. Itu terjadi di mana-mana. Temenku juga ada yang kayak gitu. Makanya kita di kantor itu teman-teman seprofesi ngumpul, turun ke bawah, lantai 2 turun ke bawah, nongkrong, tempat nongkrong. Jangan ngomongin kerjaan ya. Selesai. Iya. Kita ngobrolin yang lain, apapun general. Udah dikasih dulu. Iya. Aturan Jadi mainnya kalau- nggak boleh ngomongin Iya. kerjaan. Kalau kita naik udah kita berantem di kerjaan. Kalau turun nongkrong, Aturan main itu emang bisa dikasihin kalau misalnya lu selitingan. Kalau Iya, misalnya emang iya. enggak, Nggak bisa, apaan nggak sih itu main. Dia nggak tahu, nggak dapat atmosfernya kan. Iya, iya sih. Iya, pasti. Sepemahaman sih. Di atas ngoceh-ngoceh kerjaan, kita turun ngerokok, pengen ngopi, ada satu orang yang ngomong kerjaan juga. Lu ngapain? Kan udah kita nongkrong dulu santai. Harus ada orang kayak gitu. Kalau emang satu litingan gitu kan kayak berasa bahwa gue kurangnya apa nih bro segala macam. Tapi di RT bro, lu ngomong begitu siapa mau ngasih lu masukan boleh jadi. Seharusnya kalau tadi sepemahaman berarti kan satu jiwa ya. Iya. Ini satu RT berarti se-RT. CRT. Seharusnya Pak paham juga ya. Se-RT. Enggak, Oh enggak juga. kebanyakan malah selitingan kan banyak berapa orang? Iya. 6 orang itu aja. Masih ada atasan kita ngomong manajer. Kalau di sini itu artinya ada usaha. Liar. Gitu. Liar. RT yang udah lepas. Iya, akhir hubungannya sama gue itu mah. Agama yang kita pelajarin, entah itu mau di sekolahan, di pengajian, banyaknya di luar, di kemasyarakatan. Iya. Ya tersurat itu kan teori, Aplikasinya ya. tersiratnya itu ketika kita aplikasikan di Masyarakat. di masyarakat Kesabaran juga Iya. ke masyarakat. ngomong dan yang sopan. akan tumbuh keimanan kalau kita emang bersosialisasi ya, karena agama ini juga kan sosialisasi. Iya. Makanya kita pernah bahas tentang Hafiz ya. Iya. Ilmuwan apa? Hafiz. Masalah tentang sama hafiz. ya. Oh, Ya kan ada yang ngapalin doang udah selesai. Ya zaman now kan kita sering lihat rumah tahfiz Quran. Rumah tahfiz Quran. Banyak tumbuh rumah tahfiz Quran. Zaman dulu kok kenapa nggak ada maksudnya gitu. Dan kenapa di zaman Rasulullah seorang yang hafal Al-Quran itu nggak disebut Al-Hafidh? Emang enggak. Karena mereka udah biasa hafiz Quran udah umur 8 tahun. udah biasa. Biasa dan nggak disebut Al-Hafidh. Sekarang gara-gara nggak biasa jadi dapat ada. Dan dapat Payah. gelar. Padahal Hafiz itu hadis ya. Hadis, orang yang sudah hafal sanad matanya lebih dari 100.000 hadis. 100.000. Kalau ada orang yang sekarang, mana mungkin lah orang sekarang 100.000 apa 100 aja udah bagus kan, apalagi sanad sama matanya. Iya. Makanya
ya Hafiz kan nggak nyebut Hafiz deh, penghafal Quran. Penghafal Quran itu bukan Hafiz ya? Bukan. Sejatinya bukan itu ya? Ya, karena kategori dulunya beda. Kalau kita ngomongnya penghafal Quran, ya berarti bukan al-hafiz. Oh, gitu. Bukan al-hafiz. Bukan. Ada apa? Jalan pelan-pelan bareng sama ayah. Lanjut besok. Yang penghafal Quran ini ada kepecah lagi nggak? Misalnya aku hanya ngapalin doang satu, nah, mungkin ada lagi yang selain ngapalin aku harus bisa menerapkan isi dari Al-Quran itu, mengaplikasikan ke kehidupan. Kira-kira itu Ada yang udah puas dengan gelar al-hafiz, dengan hafal Quran. Ada yang memperdalam dengan mengerti maknanya, sehingga dia lakukan, dia amalin. Kan beda ya, orang yang baca doang dengan orang yang baca Al-Quran tapi mengerti artinya, kan beda tuh. ya. Sehingga dia mengerti, oh ini maksudnya seperti ini. Tapi itu leveling sih, artinya ya tahapan pertama ya boleh jadi Iya. bisa bacanya. Atau habis itu kan lu juga nggak cukup puas Sampai situ dengan doang. baca kan, tahu artinya, habis itu mengaplikasikannya. Iya. Bahkan nggak tahu sih ini bener apa enggak. Saudara ada yang hafiz, tapi alhamdulillahnya dia nggak jumawa gitu. Artinya gini, Nggak kelihatan, nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. habisnya nggak kelihatan. Cupu dah, pokoknya cupu cewek. Nunduk. Kalau ngomong sama orang tuh nggak berani lihat matanya, nggak pernah lihat lawan bicaranya, nunduk udah. Apakah itu hasil dari sebuah penerapan si hafal Quran itu, atau itu nggak paham sih. Cuma Jadi, ada saudara yang kayak gitu. Analoginya kan kayak orang yang membawa satu ember air dari sungai, tapi air itu bolong, ember itu bolong. Sampai rumah ada kemungkinan masih ada airnya, tapi sedikit. Tapi bukan itu maknanya. Maksudnya sampai misalkan bacanya sehari 5 kali atau sholat gitu. Dia bawa ember itu, yang jelas pasti embernya bersih, karena selalu bawa air terkikis, kotoran dari embernya. Ya, jadi bukan kuantitinya airnya banyak gitu, bukan, tapi ember itu bersih. Sama kayak jiwa kita, setiap hari baca Al-Quran, mungkin kita nggak ngerti artinya, tapi karena kita tiap hari baca Al-Quran, itu membersihkan jiwa. Pun kita nggak ngerti. Gitu. Ya, dahsyatnya itu ya. Tanpa kita Sadari. Effort untuk ngulik dalamannya, Lebih dalam lagi. ya udah baca aja sih. Ntar juga ada perubahan gitu. Iya, kayak makanya tadi Bang Adi bilang itu memang ada masa lah gitu ya, ada periodnya. Mungkin yang pertama kali dia mungkin dalam masa belajar, setelah dia mungkin sudah hafid, dia ingin memperdalam lagi, kan gitu kan? Setelah ingin memperdalam lagi, mungkin dia mau tahu asbabul wurudnya, kan banyak tuh lagi ceritanya dia. Jadi ketika dia membaca satu ayat, dia tahu asbabul wurudnya begini. Sehingga orang yang mendengarkan pasti juga, oh ternyata itu ya asbabnya kenapa turun ayat Al-Quran itu. Mungkin di zaman itu, di saat itu terjadi kejadian seperti ini, maka turun ayat. Kan yang kita tahu pas baca, oh begini. Karena perasaannya bisa jadi beda di saat itu sama sekarang. Apalagi sekarang. Hanya banyak orang menerjemahkan sendiri. Itu Makanya agak kurang setuju, ini pribadi sih, ketika anak harus hafal Al-Quran, harus hafal surat tuh kayaknya itu nomor sekian dah. Yang penting bisa baca aja dulu. Karena hafal sama baca beda menurut gua ya. Gimana bedanya? Habis baca baru hafal kan?
Iya dong. Nah, iya. Tapi yang sekarang kan hafalan. Kan metodenya sekarang Oh, maksudnya dia nggak bisa baca. Bisa aja. Oh. Gak tahu. Gua dulu belajar ngajinya baca. Iya. Begini, bukan hafal. bukan hafal. Kan tinggal kalau udah bisa baca aja udah. Dari ini ulang-ulangin kan hafal sendiri. Iya. Ketimbang harus hafal dulu. Iya. Ketika digelar nggak ada latihnya nih. Nggak ada latihnya nih. Ketika harus pakai apa itu namanya? Makanya kemarin Coba coba aneh barisin yang cewek sama laki. Aneh cuman ngasih tahu nggak jauh ya dari Al-Fatihah sampai wal asri al-asr. Dari yang kecil baca surat Al-Fatihah nggak tahu, minta depannya, tuh. minta clue, berarti dia nggak tahu nih nama surahnya apa, Aduh, itu. nggak tahu. Tapi ketika alhamdulillah, wah Al-Fatihah, ya, kata baru gini tahu ternyata. itu ternyata. Orang kan kulhu, kulhu udah pasti tahu. Kulhu kita kasih tahu kuncinya kulhu. Padahal itu suratnya enggak. Dan ketika kita sampein juga sama orang yang apa udah baca Al-Quran besar, Al-Falaq, depannya apa? Oh. Mereka nggak tahu gitu. Al-Falaq itu apa, kayak gimana? Kok udah Al-Fatihah sampai itu- Al-Quran besar? ya kan ada yang santri itu kan ada yang udah Al-Quran besar kan. Kalau yang Iqra mungkin wajar karena mungkin dia belum baca ya. Tapi kalau yang Al-Quran besar kan udah tahu dong harusnya kan. Nah, menuju ke Al-Quran besarnya dia gimana metodenya? Kok Al-Quran besar yang ada latihnya jangan-jangan? Makanya itu kita sedang apa ya, kita sedang coba pahamin. Ternyata kan dari Iqra lompat langsung Al-Quran besar. Iya. Oh ternyata nggak lewat juz amma. Iya. Oh enggak, ternyata nggak lewat juz amma. Pantes mereka nggak tahu karena lompat. Betul. Dulu gua enggak sama sekali baca, habis baca itu pun berbarengan sama tajwid. Tapi karena itu kayaknya ini ada masalah metode aja. Metode. Ketika memang ternyata nih yang mana yang paling cocok nih kalau dia ternyata dianggap susah bacanya. Wes dulu lah hafalan bisa nggak? Once dia udah apa, nanti mungkin ada proses berikutnya bahwa oh tulisannya kayak begini gitu ya. Tapi 2 kali kerja bro kalau gua. 2 Iya. kali proses Itu tulisnya. tadi masalah metode aja Iya. kalau Kayaknya zaman kita itu emang waktu kecil kita belum pernah ngerasain Iqra. Ada Nggak Iqra? ada. Nggak ada Iqra, nggak ada. Nggak ada. Iqra itu kan kita lama langsung kita megang. iya, maksudnya di juz amma itu yang kan alif, ba, ta, Iya, sa, iya. an, in, un, ban, bin, Iya, bun kan iya. itu ya. Baru nanti ke juz Iqranya amma. ya udah itu kita. Ya, maksudnya kan gitu ya. Iya. Nah, metode yang dulu, makanya sekarang kita lagi nge-switch metode yang lama, kolaborasi sama metode yang sekarang. Bagaimana caranya? Karena metode yang sekarang dengan lebih diberatkan ke hafalan, efeknya mereka tidak mengenal huruf. Antara kho dengan gho ya dianggap sama. Iya. Apalagi kalau udah ada sambungannya. Kalau dia berdiri sendiri mungkin ada perbedaan ya. Kho dengan go kalau dia berdiri sendiri Iya. ya. Oh, Kalau itu visual. iya, hurufnya. misalnya hurufnya. Tapi kalau misalnya udah nyambung banyak yang Mirip. kita harus dengarnya lebih jelas. Salah. Gitu. Kenapa? Belum bisa membedakan antara kho dengan go. Itu baru yang masih Iqra bahasanya. Kalau yang sudah sampai di Al-Quran besar, akhirnya baru ke tajwid. Tajwid. Itu Dulu malah belum sampai Al-Quran besar, jadi baca udah tahu sama tajwid itu kayaknya sekalian. ingatku tuh bareng. bersamaan. Ini baris nih misalnya. Oh, ini tuh tajwidnya ini. Jadi sekali jalan. Dulu kan aku metodenya begitu. Malah Iya. nggak hafalan, sama sekali nggak hafalan. Dulu malah saya nggak tahu kalau itu tajwid, maksudnya gini. Iya, iya, Nggak iya. tahu kalau itu ikhfa. Ya. Sama beda, sama artinya kayak ada yang Al-Ikhlas itu namanya. Nah. Saya udah sering Oh, baca oke, Qul oke. huwallahu ahad, tapi nggak tahu namanya. Nggak ada Iya. sebutannya ya. Ternyata ini ternyata ya izhar antara nun mati ketemu alif sama udah kho. sering hafalin, udah sering Ini. baca. Gitu kok. Nah, namanya izhar toh. Gitu. Dulu jadi dijalanin dulu ini. Nanti baru ketahuan namanya apa. Tapi ya kalau menurut pribadi sih itu nggak bisa disamain ketika kita ngapalin dulu baru kita baca. Enggak bisa. Nah, kalaupun berarti nggak
itu terlalu nanti kan dibalikin ke itu kayak kaget lah. Kayak anak si L itu kan juga nggak bisa pakai itu kalam, nyeret aja dia. Baca bisa, cuman nggak bisa pakai kalam baca Iya, udah. kalam baca Makanya metode ya bener metode sih, cuman harus cari cocok-cocokan. Tapi kalau 2 kali kerja juga PR juga itu. Kasihan yang keduanya. metode hafalan ini yang zaman sekarang lebih spesifik juz 30 langsung. Metode hafalan dulu mungkin sama ya, tapi metode hafalan dulu adalah baca surah-surah pendek, Ya. minimal dari Fatihah sampai Walasri dia udah tahu, udah hafal, bisa gitu. Kalau sekarang kan enggak, mulai dari An-Naba langsung Berat. iya langsung berat. Iya, metodenya berubah. Iya. Bahkan kalau menurut gua kalau misalnya metodenya itu baca huruf bla 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 udah nggak pakai tahapan menurut gua ya. Jadi udah langsung ke langsung ke Al-Quran besar dan lain-lain yang kan udah bisa baca. Tinggal diulangin aja, ntar juga hafal sendiri. Nah, kalau dia udah masa mau memperdalam lagi ke Ya, lebih spesifik ke hafalan ya silakan. itu tinggal nama itu niatnya. Kan dia udah tahu, tinggal ngelancarin itu. Lancarin. Ya, ngelancarin. Maka si Ayah, terutama Ayah sih, Kak, kamu tuh nggak usah belajar yang berat-berat. Baca aja udah baca, dibalik lagi baca lagi, ntar juga nemu ininya, jawabannya. Kalau di ngulik ya susah. Tapi sekarang kan baca kan Dan saya masalah metode itu yang mayoritas, iya. metode Hafiz. Iya. Kayaknya emang ada asal muasalnya tuh ilmunya itu sehingga sekarang dibegitukan. Ya, Iya. pasti ada asal muasalnya, ada di dalam pesantren. Iya, iya. Metode Awalnya. itu terus akhirnya langsung gede itu loh. Enggak, maksudnya gini. Yang membuat Iqra pasti kan orang yang keluar dari Iya. pesantren untuk bagaimana caranya mempermudah Udah. dalam Membaca. proses untuk bisa membaca, makanya dibuatkanlah adanya Iqra Iya. dari 1 sampai 6. Iya. Padahal kalau kita compare waktu yang dengan juz amma sih ya nggak jauh beda, Aja beda. nggak jauh beda. Jajan bisnis doang lagi. Nah, itu kan cara aja. Bungkusan kali. Iya. Bungkusan kali. Makanya tadi kan udah dipancing dari awal, tumbuh rumah tapi dan lain-lain. Tapi kan nggak ada yang salah dengan itu semua. Nggak ada yang Itu salah. lagi-lagi metode. So, begitu dibalikin yang udah bisa baca belum kaget, sayang gitu loh. Lah, ada kemarin baru cerita muridnya ada yang dari kiri, Bu. Dari kiri. Oh kiri ya, kanan ya. Oh iya, baca dari kiri. Oh keren. Ba'a bukan apa. Kan kaget. Itu gimana ceritanya? Bisa bisa baca, bisa ngaji, tapi dari kiri lah gimana? Macam-macam. Jadi insya Allah setelah ngaji sama Dr. Lasari bisa ditarik. Ya gini bang, ya yang namanya ketok magic berarti kan dempul ada banyakan gitu ya dibandingkan dengan yang baru ya kan nggak terlalu Dari banyak awal. olesannya. Kalau orang bacanya mulai dari Iqra 1 gitu ya ngarahin alhamdulillah insya Allah. Gitu. Tapi kalau orang udah ngaji di mana udah sampai mana apa besar di surat sampai mana sampai mana udah sampai di juz 26. Wah, berarti kita pikiran bagus. Ya udah baca. Ngos-ngosan dia ternyata bacanya. Ya Allah kasihanan. 2, 3 kali 4 pertemuan nggak bisa. Kasihanan dia bukan apa? Bukan salah mulu. Nah, namanya belajar salah wajar. Tapi memaksakan orang untuk lari padahal dia baru bisa jalan, nggak sehat juga. Turunlah, belajar dulu jalan lah.
Jangan maksa lari. Iya, iya. Ya itu yang maksudnya ketika dari awal udah metodenya udah eh, loncat, yang kesininya ininya benerinnya Benerinnya. itu, ketok magicnya itu Benerinnya yang agak ya mau nggak mau kita kudu bukan sabar. magic sih, ketok masih diketok Diketok. magic kan cepet Diketok. Pakai magic. magic